Up Corner 98.5 Radio The Meaning Station. Hai, halo, ketemu sama Hana lagi ya. Kali ini di Up Corner, dan di Up Corner siang hari ini mengenai apa sih Kongbap, manfaatnya apa saja. Halo Mbak Agatha, selamat siang. Halo Mbak, siang. Iya, apa kabarnya Mbak Agatha? Sehat? Baik dong, salam sehat ya. Iya, harus selalu sehat ya. Oke, Iya jadi benar. untuk Avenia yang mungkin penasaran dengan Kongbap tuh apa sih gitu ya, bisa WhatsApp ya di 0878333400, atau juga bisa langsung lihat di live Instagram di Up Radio ya, Up Radio SMG begitu ya. Oke, Mbak Agatha, mungkin sebelum kita berbicara jauh mengenai Kongbap, kalau menurut Mbak Agatha sendiri, nasi yang sehat itu nasi yang seperti apa sih Mbak Agatha? Kalau dari saya sendiri nih ya, kalau ngomongin nasi sehat, kebanyakan nih sekarang orang-orang nggak pada makan nasi, bener nggak Mbak? Ya, Takut gendut ya, sekarang pada diet-diet juga. mm-mm. Nah itu tuh yang bikin Kongbap jadi agak booming sekarang ya, karena memang kalau Kongbap itu kan kita ada berbagai macam biji-bijian di situ, kayak nutrisi, kayak serat. Jadi apa ya, untuk nasi putih sendiri kan sekarang orang udah jarang yang konsumsi. Nah, sekarang pada beralih kayak nasi merah, nasi hitam, beras coklat, kayak gitu-gitu. Cuman mungkin rasanya nggak seenak nasi putih gitu ya. Jadi kalau Betul. pengen mau yang bener banget kan ya. Orang sekarang pada ngurangin nasi putih, pengennya sih biar badannya tetap langsing, maunya Hmm. diet, kayak gitu-gitu. Jadi kalau nasi sehat sih, menurut saya selama kita konsumsi nasinya nggak berlebihan juga, kemudian kita juga apa ya, cukup untuk nutrisi yang lain juga seperti sayur, buah, ditunjang Hmm. dengan itu juga, itu pasti sih badan kita juga sehat. Itu sih. Oke, nah tadi Mbak Agatha sempat bilang ya, tadi ada beberapa pengganti nasi putih ya. Tadi ada nasi merah seperti itu ya. Nah, eh, Mhm. bedanya Kongbap dengan nasi merah dan yang lain itu apa sih yang membedakan? Iya, kalau untuk Kongbap sendiri, karena Kongbap adalah multigrain ya, bukan single grain. Kalau kita ngomongin nasi merah, nasi coklat, nasi hitam, itu kan hanya single grain ya. Jadi orang kalau mau diet makannya nasi merah, nasi hitam gitu kan. Kalau kita multigrain, jadi nggak cuman yang terkandung di dalam Kongbap itu nggak cuman nasi merah aja, nasi hitam aja, jadi ada kurang lebih 10 macam biji-bijian yang terkandung di dalam Kongbap itu sendiri. Gitu. Oh, oke, jadi Kongbap ini adalah biji-bijian begitu ya, dan ini Iya. oke, berarti yang membedakan Kongbap itu, atau yang mengatakan Kongbap itu bisa dikatakan nasi sehat, yang membedakan dengan nasi putihnya itu apa sih Mbak Agatha? Kalau untuk multigrain mix sendiri, karena ini kita kan bukan single grain ya, multigrain itu dari berbagai macam biji-bijian semuanya kita masukkan jadi satu. Tentu aja yang nutrisinya beda dengan yang single grain. Kalau Ya, multigrain udah pasti jelas masing-masing keunggulan dari biji-bijian ini campur jadi satu. Udah ya. pastilah itu manfaatnya bisa lebih, nutrisinya bisa lebih juga kayak gitu. Jadi itu yang membedakan Kongbap multigrain mix dengan semacam beras merah atau beras hitam yang cuman single grain. Ataupun nasi putih begitu ya. Betul sekali. Ap- Apalagi tadi dikatakan kalau Kongbap ini mengandung atau ada 10 biji-bijian ya. Nah, 10 biji-bijiannya itu Hmm. apa saja sih Mbak Agatha? Ada Ya, apa kalau saja? Iya, kalau untuk biji-bijiannya di Kongbap sendiri itu ada banyak ya. Jadi kita ada beras hitam, ada beras merah, kemudian kita juga ada wijen, millet putih, kemudian millet merah, kacang hijau, jagung, kemudian ada beras ketannya juga di situ, ada basil dan garlic. Jadi ada 10 macam biji-bijian yang terkandung di Kongbap sendiri.
Oke, itu berarti banyak sekali nutrisi yang ada di dalam kongbab itu sendiri ya. Iya, Kalau pastinya. kita mengkonsumsi kongbab nih, Mbak Agatha, apa sih manfaat yang kita rasakan kalau kita mengkonsumsi kongbab? Iya, karena kongbab ini kan dari berbagai campuran biji-bijian ya, yang pastinya lebih tinggi serat, jadi kaya serat, pasti dia memperlancar pencernaan. Yang pertama sih itu. Hmm. Nah, betul. Yang pertama memperlancar pencernaan. Untuk yang keduanya, karena ini nutrisinya juga bagus, kemudian terkandung dari 10 macam biji-bijian itu, ini bisa jadi apa ya, lebih cepat kenyang ya kalau konsumsi kongbab. Jadi Oh, kalau kita oke. konsumsi nasi putih, iya banyak yang bilang gitu juga ya. Jadi memang kalau kita konsumsi nasi putih dengan nasi kongbab itu bedanya kalau nasi kongbab lebih lebih gampang kenyang, jadi nggak mudah lapar gitu. Jadi misalnya kita mau sarapan pagi jam 7, ntar sampai siang itu masih aja, masih nggak lapar gitu. Jadi bagus Oh, banget gitu ya. buat diet, nggak terlalu Mm-mm. sering makan gitu. Betul ya, karena biasanya kalau Iya, diet kan jadi merasa sering lapar ya. Tapi kalau bener banget. mengkonsumsi kongbab ini bisa kenyangnya tuh lebih lama gitu ya dibanding kita Mm-mm. makan nasi putih. Karena biasanya kalau makan nasi putih nih udah sarapan nih banyak nih antisipasi nanti biar nggak kelaparan kalau ini ya makan siang gitu ya. Tapi Iya, alhasil bener-bener. baru jalan 2 jam, 3 jam kok udah lapar lagi. Udah lapar lagi. Perasaan tadi makan nasi putihnya banyak ya. Iya, benar. Nah, Tapi itu lapar bikin jadi lagi. bikin makan lagi gitu ya, Mbak ya? Benar, benar, benar. Nah, makanya ini mungkin bisa jadi solusi ya untuk adminnya yang mungkin diet atau mungkin pengen pola makannya lebih sehat lagi. Nah, ini kongbap mungkin Mm-mm. bisa bisa jadi pilihannya ya Mbak Agatha ya karena bisa Iya, benar eh, banget. melancarkan pencernaan dan juga bisa kenyang lebih lama. Selain itu manfaatnya apa lagi nih Mbak Agatha? Iya, kalau manfaat dari kongbab, karena ini kan kongbab itu menurunkan indeks glikemik ya. Jadi kan indeks glikemik itu angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula. Nah, kalau kita konsumsi kongbab, ini tentu aja jelas beda ya, karena dengan nasi putih dengan indeks glikemik yang hampir mendekati 100, jadi kurang lebih kalau indeks glikemiknya nasi putih itu 90 sampai 100, kalau nasi kongbab sendiri dia hanya 60. Jadi memang sangat rendah sekali gulanya dan itu hampir menyamai nasi merah. Nah, kenapa kita Hmm. sarankan konsumsi kongbab untuk terutama untuk penderita diabetes ya? Hmm. Mereka tetap bisa makan enak, cuman untuk manfaatnya tetap sama kayak nasi merah. Nah, kan orang sekarang yang dicari mau sehat tapi tetap enak begitu kan, Mbak ya? Benar. Jadi Iya, gitu. solusinya mengkonsumsi kongbab begitu ya. Nah, kalau Betul. kalau kongbab sendiri ini cara mengkonsumsinya seperti apa nih? Apakah seperti bikin nasi seperti biasanya atau harus dicampur apa dulu? Harus bagaimana begitu Mbak Agatha? Iya, kalau untuk konsumsi kompas sih ini gampang banget ya Mbak. Kalau kita masak beras putih biasa itu kan berasnya dicuci ya. Kalau untuk Hmm. kompas nggak perlu dicuci. Jadi kita siapin aja beras yang udah dicuci, lalu kita campurkan kombab. Jadi untuk perbandingannya itu 1 banding 10. Misalnya kita masak beras putihnya 1 kilo, berarti Mm-mm. kombabnya 100 gram. Oh, Nah, oke. iya, itu tinggal dicampurkan aja, terus kemudian kita kasih air sesuai takaran, dimasak aja di rice cooker atau magicom, udah jadi. Gitu aja gampang Oke, sih. cukup mudah sekali ya untuk Benar. iya, jadi kalau ingin bikin kongbab itu dicampur pakai nasi putih itu berarti ya, Iya, dan nggak perlu dicuci untuk kongbabnya ya. iya benar. Iya, Dan iya. perbandingannya 1 banding, misalkan bikinnya 1 kilo, kongbabnya 100 gram seperti itu ya. Iya, betul. Benar banget. Oke, baik. Terus manfaatnya selain tadi bisa menurunkan indeks glikemik, ada lagi selain itu? Kalau kombat sendiri memang kita sarankan untuk penderita diabetes karena memang dia apa untuk menurunkan gula ya, terutama Hmm. pada beras putih. Kemudian untuk yang lainnya manfaatnya itu memang
kayak antioksidan karena memang di kongbab sendiri itu terkandung dari berbagai macam biji-bijian yang mana di dalam biji-bijian itu sendiri dia memang sebenarnya untuk singlenya itu sudah bagus banget gitu. Jadi untuk antioksidan tinggi. Kemudian untuk jenis varian yang chia seed dan quinoa yang warna kuning yang seperti ini. Nah, ini juga tinggi omega 3. Jadi memang bagus banget buat apa ya, anak-anak MPASI pun bisa Mbak ini. Jadi Hmm. di sini kita nggak cuma untuk orang dewasa aja. Jadi untuk MPASI bayi mulai dari umur 6 bulan itu sudah bisa diberikan. Jadi mungkin bisa dibikin seperti bubur kayak gitu. Hmm. Jadi Hmm. memang Hmm. bagus banget. Oke, kalau untuk ibu-ibu yang sedang hamil, sedang menyusui, apakah juga aman kalau mengkonsumsi kongbap, Mbak Agatha? Iya, aman banget Mbak. Selama seorang tersebut tidak memiliki alergen terhadap salah satu biji dari tombak itu. Jadi misalnya Hmm. ada orang yang alergi kacang hijau, tidak kami sarankan karena memang untuk singlenya sendiri dia memang sudah alergi terhadap bijian tersebut begitu ya. Hmm. Tapi kalau Hmm. secara umum ini aman dan dapat dikonsumsi siapa aja, mulai dari kecil sampai orang tua, orang dewasa. Oke, kalau untuk anak-anak sendiri manfaatnya untuk apa nih kalau kongbap? Gimana Mbak? Kalau untuk anak-anak ini manfaatnya untuk apa saja? Iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya anak-anak itu suka ini ya apa sembelit begitu ya Mbak ya. Jadi kalau untuk kongbab itu kan dia kaya serat, tinggi serat, jadi dia memperlancar pencernaan. Yang jelas sih itu. Hmm. Jadi kebanyakan dari ibu-ibu yang saya tanya kenapa konsumsi kongbab untuk anak-anaknya itu mereka bilang sih, oh ini jadi memperlancar pencernaan loh, oh BAB jadi lancar kayak gitu. Jadi bagus ya kalau untuk anak-anak ya. Berarti nggak cuma untuk anak-anak, untuk Mm-mm. orang dewasa juga itu juga bagus kalau untuk memperlancar Iya, pencernaan gitu ya. Oke, nah tadi ada varian yang kuning ya. Nah itu iya memang betul. Kongbap ada berapa varian sih Mbak Agatha? Selain tadi ada yang Hmm. kuning. Iya, untuk kompak sendiri ada 3 varian, Mbak. Ada Hmm, original, yang warna oranye kayak gini. Kalau yang sering ditemuin biasanya yang warna oranye ini. Ini yang ya, original. Kemudian yang kedua itu ada chia seed dan quinoa, ini yang warna kuning kayak gini. Ini oke, kemudian yang terbaru kita ada kompak habatus sauda. Nah, oke. yang warna hijau hitam kayak gini. Nah, untuk habatus sauda sendiri ini kalau kata orang habatus sauda itu kan apa ya bijian yang mengobati segala penyakit begitu ya. Mm-mm. Jadi kalau manfaatnya memang banyak banget untuk habatus sauda sendiri. Jadi beberapa orang yang sudah kenal habatus sauda, yang sudah konsumsi kombat juga, mereka Mm-mm. beralih ke kombat yang habatus sauda gitu. Manfaatnya apa saja sih habatus sauda ya? Itu manfaatnya untuk apa saja nih Mbak? Iya, kalau untuk habatus sauda sendiri ini dia bisa mengontrol kolesterol juga ya ternyata. Hmm. Kemudian untuk antioksidannya juga tinggi untuk habatus saudanya sendiri. Jadi kita juga apa ya sejalan lah dengan konsepnya Kongbab yang bikin sehat. Nah, makanya kita ambil salah satu bijiannya itu habatus sauda. Jadi selain Hmm. 10 macam biji-bijian itu ditambahkan juga biji habatus sauda atau jintan hitam kalau kita kenal. Oke, itu warnanya yang hijau ya, varian yang hijau ya. Kalau yang Hijau hitam, iya hijau ya, hitam. Ya. yang habatus saudanya. Nah, kalau yang kuning tadi adalah chia seed dan juga quinoa. Nah, itu mungkin juga bisa Benar. diinformasikan nih untuk manfaat chia seed dan quinoa itu apa sih? Atau mungkin untuk kami ini yang belum tahu apa sih chia seed itu apa sih, quinoa itu apa sih? Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Agatha. Oke, untuk chia seed dan quinoa, karena chia seed sendiri itu mengandung banyak vitamin ya Mbak ya. Kemudian untuk quinoa itu dia tinggi juga omega 3-nya. Jadi memang bagus banget buat memperlancar pencernaan juga. Untuk anak-anak itu juga bagus. Kemudian jadi untuk orang diet itu bagus juga Mm-mm. gitu.
Oke, untuk Kongbap sendiri selain tadi ada 3 varian ya. Nah, untuk Mhm. apa namanya kemasannya sendiri ada tersedia yang berapa gram untuk Kongbapnya? Iya, kalau untuk kemasan yang pack seperti ini per packnya isi 6 saset, Mbak. Per 6 Oke. saset ini, satu sasetnya 25 gram. Oh, oke. Jadi udah ada takarannya begitu ya. Iya, Lebih mudah betul. ya. Jadi kalau kalau biasa saya masak di rumah karena saya hanya keluarga kecil ya, itu hanya Hmm. 2 cup beras putih aja sama Hmm. satu saset ombak. Jadi untuk 2 cup itu kan kurang lebih 250 gram ya. Hmm. Tinggal saya campurin aja satu saset 25 gram ombak. Nah, udah jadi Oke. gitu. Jadi untuk kemasan yang kedua, kita ada kemasan 1 kilo. Jadi Oh, bentuknya oke. pouch gitu, ya, kayak beras gitu, kayak beras biasa. Satu pouchnya itu 1 kilo. Nah, untuk Hmm. kemasan yang pouch ini kita tersedia baru 2 varian, original dan chiaseed quinoa. Untuk yang Hmm. habatus saudanya belum. Oh, belum ya. Nah, kalau Iya. untuk adminnya yang ingin mendapatkan Kongbap bisa dibeli di mana? Harganya berapa? Iya, kalau untuk yang pengen mendapatkan kombab, gampang aja karena ini kombab udah ada di mana-mana ya Mbak ya. Jadi di Superindo ada, Alfamidi juga ada. Kemudian untuk Hmm. di daerah Semarang sendiri juga sudah banyak banget. Ada di Kilael, Ramai, Purnama, Aneka Jaya juga ada, Tamhin. Hmm. Jadi udah banyak banget sih. Untuk di kota besar kita udah ada di Ranch Market, kemudian di Lulu Hypermart, kemudian di Grand Lucky juga ada, Food Hall, Aeon, ada semua. Gitu. Oke, Untuk untuk harganya, harga, iya, untuk harga HET kita 15.000 per pack. untuk yang kemasan tadi ya, Iya, yang isi iya 6 untuk yang saset ya, kemasan pack. itu Iya, kalau untuk 6 yang kemasan, itu mm-mm, 6.000 ya tadi ya? 15.000. Oh, 15.000. Iya, Oke. jangan didiskon, Pak. Oke, itu untuk yang tadi ya udah ada ukuran sasetnya tadi ya isi 6 itu lima Iya, belas benar. ribu. Terus untuk lima belas yang ribu. setengah kiloan itu berapa? Yang 1 kilo itu Oh, yang tujuh satu puluh kilo. lima ribu. Oh, tujuh puluh Mm-mm. lima ribu ya. Iya, kalau yang udah konsumsi rutin, kami sarankan sih ke yang pouch aja 1 kilo karena memang harganya lebih ekonomis ya daripada kita beli per saset. eh, Hitungannya sih jatuhnya lebih mahal gitu. Benar-benar. Mending langsung Iya. beli banyak aja gitu ya. Mm-mm. Itu, Terus saya mau juga ngomongin promonya, Mbak. Nih, mm-mm, kebetulan bulan ini Konglab lagi promo di All Star ya. Jadi di semua outlet kita lagi promo ada mm-mm. potongan harga khusus gitu. Jadi all outlet Konglab lagi promo di bulan ini gitu. Khusus bulan September saja. Iya, Promo, khusus bulan September aja. promonya ini apa nih? Potongan harga atau gimana? Iya, promonya potongan harga. Sebanyak berapa persen nih diskon? eh ada deh potongannya, ada beberapa. Ada Jadi itu beberapa. tergantung outletnya juga. Oh, Iya, tergantung jadi outletnya ya, jadi butuhan beda-beda borong ke ya. outlet-outlet terdekat sih. Iya. Oke, jadi nanti tinggal beli saja di outlet-outlet yang mungkin dekat dengan Armenia begitu ya. Nanti itu ada Iya, potongan, benar. ada surprise-nya ya, potongannya berapa gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Mbak Agatha dari Fakih yang ada di Semarang ya. Itu kan Kongbap ada beberapa varian rasa, tapi dalamnya Mhm. biji-bijiannya isinya sama atau beda atau gimana? Iya, jadi kalau untuk yang jadi kita ada 3 varian. Untuk yang Mm-mm, original kita ada 10 macam biji-bijian yang udah saya sebutin tadi. Kemudian mm-mm. untuk yang varian chiaseed dan quinoa, kita ada 10 biji-bijian masih ditambah biji chiaseed dan quinoa. Nah, dapat bonus tuh. Kemudian untuk yang habatus sauda, kita itu 10 biji-bijian yang original tadi ditambah dengan habatus sauda. Gitu. Oke, Jadi ada pembeda di antara varian-variannya itu. oke. Ada Mbak Dea mau tanya,
takaran kongbap seberapa ya kalau dicampur sama nasi putih? Tadi udah mungkin bisa diulangi lagi, Iya, Mbak Agatha. kalau untuk takaran kombabnya kita 1:10. Jadi kalau Hmm. misal kita masak 250 gram beras putih, kita kasih 25 gram untuk kombabnya. Kita masak Hmm. 1 kilo, kasih 100 gram untuk kombabnya. Jadi gampang banget takarannya 1:10 gitu. Iya, 1:10 gampang banget ya Mbak Dea kalau Iya. ingin mengkonsumsi kongbap ya. Terus kongbap kalau di Semarang dijual di mana saja ya? Apakah di minimarket juga ada? Harganya berapa dari Mbak Rini? Iya, tadi yang udah saya sebutin juga, kalau mau pengen gampang sih kita ada di outlet nasional seperti Superindo dan Alfamidi. Cari aja ke Mm-mm. sana. Kalau untuk area Semarang, kita udah tersedia banyak banget di outlet-outlet di sekitar rumah Anda. Jadi bisa ke Ramai Swalayan, bisa ke Aneka Jaya, bisa ke Gilael, kemudian juga Tonghin. Ada semua di situ. Kalau masih susah carinya, bisa langsung klik aja di online store kami di Shopee Ya. dan Tokopedia. Di Marifood Official Shop. Oh, di Marifood Official Shop. Nah, mungkin yang Iya, nggak pengen ribet atau ini lagi masa pandemi benar. nggak pengen keluar-keluar Iya. bisa order Mm-mm. melalui Shopee dan mana tadi Mbak? Tokopedia. Oh, Iya, kita ada Tokopedia di ya. Shopee, Tokopedia, JDID, kemudian Blibli juga ada. Udah komplit Oke. banget, gampang banget cari Em, kebabnya. iya, hampir semua ada begitu ya. Tinggal cari di Mhm. Marifood Official. Official shop. Iya. Oke, nanti di situ ada semua ya. Kalau yang di toko-toko itu juga tersedia yang 1 kilo juga selain yang tadi kemasan. Iya, kalau untuk di outlet offline kita tidak semua ada yang kemasan 1 kilo. Kalau untuk Hmm, area Semarang sendiri di Purnama itu ada yang 1 kilo. Cuman untuk lebih lengkapnya, kalau untuk beli yang 1 kilo mungkin bisa langsung klik aja via online ya di Shopee dan Tokopedia. oh begitu ya. Jadi tidak semua toko Iya. ada yang 1 kilo ya. Bisa Mm-mm. bisa tadi melalui online tadi ya. Kemudian Iya. ini dari Sita mau tanya bedanya kongbap dengan nasi merah apa ya? Apakah khasiatnya juga sama dengan nasi merah? Iya, ini balik lagi yang tadi yang saya jelaskan. Jadi untuk kongbap dan nasi merah itu punya indeks glikemik yang sama-sama rendah dibandingkan dengan nasi putih gitu. Cuman Hmm. untuk keunggulannya sendiri, kalau biasa kita masak nasi merah atau konsumsi nasi merah, itu kan agak apa ya, agak nggak nyatu gitu ya Mbak ya. Jadi agak keras, agak kering kalau nasi merah. Ya. Nah kalau kongbap itu nasinya jadi pulen. Nah, manfaatnya Hmm. sama seperti nasi merah. Jadi mau makan enak tapi tetap sehat. Nah, makan aja Hmm. kongbap gitu. Oke, ini ada yang bertanya melalui Instagram ya. Untuk varian Habatus Sauda, ini bisa dibikin bubur nggak nih? Dari Messi Agustina. Iya, untuk semua varian kongbap pada prinsipnya sama ya untuk memasaknya. Jadi bisa juga dibikin bubur MPASI sesuai dengan kreasi kita gitu. Oke, jadi bisa ya, tetap ya dibikin bubur Iya, juga enak ya. iya. Ada nih yang di Semarang produk baru Kongbap yang baru versi Habatus Sauda itu sudah bisa didapat di mana saja. Yang versi baru yang Habatus Sauda. Iya, yang Habatus Sauda kita yang jelas sudah ada di outlet NKA di Superindo. Kalau mau cari sudah ada juga. Kemudian di supermarket-supermarket kita juga sudah ada semua. Oke, kemudian yang sudah bergabung lagi ada Nadia, Mbak. Keluarga saya ini sering mengkonsumsi Kongbap. Nah, untuk promo boleh dijelasin dong untuk promo minggu ini. Kemudian, oh terutama promo yang ada di online ada juga nggak sih? Iya,
Kalau untuk promo tadi udah saya jelaskan ya, bulan ini kita lagi promo di semua outlet ada potongan harga. Kemudian untuk yang di online kita belum ada promo karena yang kemarin kita baru aja selesai promo, jadi nggak promo terus-terusan ya. Nanti tunggu aja promo berikutnya di online. Iya, betul, ditunggu saja ya. Ini ada Iya yang betul. bergabung lagi di Instagram, ada Ivamsi. Mbak untuk apa nih? Kalau diet nih, baiknya mengkonsumsi yang mana? Saya kebetulan ada riwayat gula juga nih, begitu. Iya, kalau untuk mau diet, kombak varian apapun saya rasa cocok semua untuk diet karena memang kita memang multigrain, memperlancar pencernaan juga, baik untuk diet, kemudian juga bikin kita cepat kenyang. Jadi semua varian kombab itu bagus ya buat diet. Kemudian ada riwayat gula juga ya tadi, jadi pas banget Hmm. karena memang kombab itu bikin indeks glikemik jadi rendah. Jadi semua varian bagus gitu, Mbak. Oke, jadi mau varian yang mana saja itu semua bagus untuk Iya, diet ya. Nggak masalah iya, kalau ada riwayat gula karena memang tadi sudah dijelaskan ya aman ya, tidak hmm, glikemiknya rendah. Jadi aman untuk dikonsumsi iya, penderita diabetes begitu ya. Ada benar banget. juga mana tadi yang sudah bergabung? Oh, ini ada Reza, terima kasih mau tanya. Kongbap masaknya ini harus dicampur nasi putih ya atau bisa dimasak sendiri tanpa dicampur nasi putih? Iya, kalau untuk Kongbab sendiri, karena kami kan ini konsepnya untuk menurunkan indeks glikemik yang ada pada beras putih. Jadi memang dicampurkan ke beras putih. Tapi ada beberapa orang yang memang dia nggak konsumsi beras putih sama sekali. Dia hanya Iya, memasak bijian Kongbab itu. Jadi kalau saya sarankan mungkin kalau untuk Kongbab yang dimasak hanya Kongbab aja mungkin bisa dibikin seperti bubur ya. Jadi lebih lama juga masaknya karena memang tipe-tipe dari biji-bijiannya itu nggak sama seperti beras putih. oke. Kalau dicampur sama beras merah juga nggak masalah ya, Mbak Nggak Agatha? apa-apa, nggak masalah. Iya, karena beras merah kan sama aja seperti beras putih. Jadi untuk konglap sendiri bisa dicampurkan ke beras putih, kemudian beras merah, beras coklat, beras hitam sama aja sih. Sama aja ya, dan hasilnya Iya. tetap sama ya. Mm-mm. Kemudian ada Pak Dedi mau tanya untuk orang lanjut usia dan anak kecil apakah aman juga untuk mengkonsumsi kongbap? Iya, seperti yang tadi sudah saya bilang, Kombat aman untuk dikonsumsi semua usia. Jadi mulai dari anak kecil yang sudah mulai bisa belajar makan seperti MPASI itu bisa juga, kemudian sampai orang dewasa atau orang tua yang sudah lanjut usia itu aman untuk dikonsumsi. Dengan catatan tadi sepanjang orang tersebut tidak memiliki alergen terhadap salah satu jenis bijian yang terkandung dari Kombat itu sendiri. Oke, ini ada yang baru bergabung di Instagram. Selamat siang dari Mario Ganteng. Wih, Mario Ganteng ya. Aduh, ganteng banget ya. Ini bisa untuk penderita diabetes kah? Bisa untuk diet kah? Silakan mungkin Iya, diinformasikan lagi karena ini baru gabung ya. iya. Jadi memang Kongbab ini bagus banget buat penderita diabetes karena menurunkan gula yang ada di dalam beras putih. Jadi memang cocok banget dikonsumsi buat yang lagi program diet, kemudian penderita diabetes juga sangat aman juga. Oke, aman ya berarti ya Mas Mario Ganteng. Oh. Iya. Terus juga ada ini memasak nasi dicampur kongbap, apakah harus dicuci dulu atau enggak? Di awal tadi ya sudah diinformasikan. Iya, Eh, jadi mm-mm. nggak perlu dicuci ya untuk kongbabnya. Yang kita perlu cuci hanya beras putih ya. Kalau kita campurkan ke beras putih, kita cuci dulu beras putihnya. Kemudian setelah itu kita campurkan kongbab sesuai takaran. Tinggal dicampurin aja, dikasih air sesuai takaran, dimasak seperti biasa. Jadi nggak perlu Dimasak seperti dicuci. biasa. Mm-mm. Dan warnanya pun jadi menarik begitu ya, berwarna-warni Iya, gitu bener biji-bijiannya. banget. Iya, warna-warni ya, Mbak ya. Iya, ada Kinan mau tanya apakah kongbap ini cocok dikonsumsi dengan lauk apapun?
Iya, jadi kalau kongbab ini sendiri sama ya seperti nasi, jadi seperti nasi putih. Jadi mau lauknya mau yang berkuah, mau lauknya manis, asin, eh, apa aja itu cocok. Jadi nggak harus lauk-lauk yang kering aja, yang tanpa kuah, atau memang harus berkuah, nggak seperti itu sih. Jadi memang cocok untuk dikonsumsi dengan lauk dan sayur apa aja. Iya, cocok banget ya. Ada lagi ini mau tanya untuk lansia tadi sudah ya mengkonsumsi kongbab yang cocoknya tuh yang varian mana nih kalau untuk lansia nih? Kebetulan orang tua saya sudah kalau menggigit yang keras-keras itu nggak bisa gitu katanya. Oh, iya. Jadi kalau kongbau sendiri mungkin kepikirannya orang karena ini biji-bijian gitu ya, terus keras gitu Betul. ya Mbak ya. Hmm, hmm, Heeh. hmm. Jadi memang untuk biji-bijian dari kongbab ini sudah kita proses sedemikian rupa sehingga nanti untuk kematangannya itu sama seperti beras putih. Jadi bukan beras putihnya aja yang matang, kemudian bijian dari kongbabnya itu masih keras, enggak sama sekali. Jadi malah justru bikin nasi putihnya itu jadi pulen gitu Hmm. karena ada kandungan beras ketannya juga di situ. Jadi jangan khawatir konsumsi nasi kongbab itu terus nanti nasinya jadi keras, enggak sama sekali. Atau kalau mungkin memang kurang yakin dengan itu mungkin bisa ditambahkan air sewaktu memasak ya. Jadi bisa lebih empuk sedikit gitu ya. Iya, jadi aman dan juga sehat ya Mbak Agatha ya. Iya, benar banget. Oke, Mbak Agatha nggak kerasa banget nih waktu kita sudah habis ya. Oke. Jadi untuk Kak yang mungkin masih penasaran seperti apa sih kalau dimasak, ini kayaknya memang perlu praktek, perlu nyoba biar tahu rasanya Nah, kayak gimana, iya. begitu ya. Biar Berarti nggak habis ini langsung ke outlet ya Mbak ya? Ke betul, Superindo atau ke Alfamidi buat beli kombabnya. betul. Mumpung lagi ada promo nih sampai akhir bulan September ya Mbak Agatha ya. September, benar. Nah, tapi Iya, kalau untuk Apmenia yang mungkin ini karena masa pandemi takut keluar rumah, tadi ya bisa beli online juga. Itu mungkin lebih enak ya, lebih gampang ya. Tinggal klik-klik-klik aja maunya yang mana. iya, Nah, itu benar nanti banget. bisa Iya, ya. Oke, mungkin yang terakhir yang ingin oke. disampaikan untuk Apmenia apa nih Mbak Agatha? Ya itu tadi ya, jadi kalau kita mau sehat dan tetap masih mau makan enak, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, cukup konsumsi nasi kongbab aja, bagus untuk pencernaan, juga bagus untuk program diet kita, cocok untuk penderita diabetes juga, bisa dikonsumsi mulai dari anak-anak sampai dewasa juga. Jadi memang ini paket super komplit dari manfaat dari kongbab itu sendiri gitu. Jadi buruan aja, Oke. terus beli langsung ke outlet terdekat dari Anda. Yes, betul sekali dan saya sepertinya juga harus nyoba kongbab nih ya Mbak ya, biar Iya, harus dong ya. karena selama ini dietnya gagal terus nih. Oh gitu. Jadi Habis makan curcol makan ya. lagi gitu ya. Iya, Nah, jadi kalau habis curcol. konsumsi kongbab ini bisa nahan lapar loh, Mbak. Iya, Iya, harus makanya. Wah, dicoba ini deh. kayaknya perlu banget nih kongbab biar nggak Iya, bener. dikit-dikit makan gitu ya, nggak laparan ya. Oke, terima kasih Mbak Agatha atas informasinya di siang hari ini. Semoga Oke. bermanfaat untuk Apmenia dan Hana juga harus pamit dari Up Corner. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Mini Station.